Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmilah dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi dengan NPM 14020250024. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembentukan soft skill melalui pembelajaran kolaboratif. Sebelum saya mulai materi pada kali ini, saya harap teman-teman dapat memperhatikan, mendengarkan, serta memahami apa itu soft skill dan bagaimana cara membentuknya melalui pembelajaran kolaboratif. Lalu, memahami apa saja tantangan dan hambatan yang akan dilalui ketika sedang berkolaborasi. Lalu, mengetahui apa saja dampak pembelajaran kolaboratif ini untuk masa depan nanti. Serta yang terakhir, mengetahui solusi yang efektif guna memperkuat kolaborasi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti pada kali ini, yaitu soft skill, kita harus tahu dulu nih teman-teman, dasarnya yaitu skill. Skill merupakan suatu kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu. Skill ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada soft skill, yang kedua ada hard skill. Soft skill ini bersifat interpersonal dan pribadi. Contohnya seperti kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Lalu ada hard skill. Hard skill di sini adalah kemampuan seseorang yang sifatnya terukur. Contohnya seperti pandai dalam membuat program. Seperti itu, teman-teman. Soft skill dan hard skill ini saling menghubungkan. Saling menghubungkan. Jadi kita diharapkan punya dua-dua skill ini ya, punya keduanya. Lalu selanjutnya kita mulai memasuki pembahasan inti nih teman-teman. Apa sih itu soft skill dalam pembelajaran kolaboratif? Ini merupakan kemampuan untuk bekerja sama secara efektif dengan menyatukan beberapa pendapat agar suatu tujuan tertentu. Ini meliputi seperti komunikasi terbuka, menghargai pendapat, tanggung jawab, dan dapat dipercaya. Komunikasi terbuka di sini maksudnya seperti apa sih? Komunikasi terbuka di sini maksudnya seperti kita eh, hmm, saling membantu satu sama lain, terus juga eh, menghargai pendapat. Misalnya ada pendapat ditampung terlebih dahulu, lalu setelah itu dirundingkan kembali bersama teman-teman. Tanggung jawab di sini eh, berarti tanggung jawab atas tugas-tugas yang telah diberikan per individu. Adaptif dan dapat dipercaya. Adaptif di sini dapat menyesuaikan dengan lingkungan baru eh, tanpa rasa malu gitu teman-teman, dan dapat dipercaya ini kita telah diberi tugas masing-masing per individu, lalu kita harus mengerjakannya gitu teman-teman. Selanjutnya ada contoh kegiatan pembelajaran kolaboratif. Contoh kegiatan Sebenarnya contoh kegiatan pembelajaran kolaboratif ini sangat banyak ya teman-teman. Namun di sini saya ambil dua yang teratas dalam pembelajaran IT nih. Yang pertama itu ada proyek pembuatan aplikasi sederhana. Ini bisa menjadi sarana untuk mengolah skill dalam pemecahan masalah, di mana dalam diskusi ini pasti setiap orang mempunyai ciri khas membuat coding sendiri-sendiri dan akan terjadilah diskusi. Lalu yang kedua itu ada membuat game development mini. Ini bisa menjadi sarana mahasiswa untuk lebih kreatif dalam membuat desain tampilan, desain grafis. Eh, desain ini dapat Desain ini bisa dibuat sesuai kreativitas dan imajinasi setiap individu mahasiswa. Lanjut. Nah, sekarang ada manfaat soft skill dalam bidang teknologi informasi. Manfaatnya itu banyak banget, teman-teman. Yang pertama ada peningkatan karir melalui komunikasi dan kerjasama tim. Maksud softnya skill ini di sini menjadi salah satu penentu kesuksesan dengan jenjang karir juga sebagai penentu
Eee, saat wawancara kerja, teman-teman, itu pasti jadi momen yang amat menegangkan ya, teman-teman, bagi kita semua. Lalu, eee, selanjutnya ada kemudahan beradaptasi dengan lingkungan baru. Ini maksudnya, kita dapat menyesuaikan dengan lingkungan yang baru, cepat cepat berkomunikasi dengan orang lain, selain itu kita juga cepat membangun relasi dengan orang lain, gitu. Yang ketiga itu ada problem solving. Problem solving di sini kita diuji bagaimana sih cara kita berpikir, lalu bagaimana sih cara kita memecahkan suatu masalah. Nah, yang terakhir ada pengembangan diri menjadi lebih menyeluruh. Maksudnya, ini seperti misalkan ya, teman-teman, saya jago dalam membuat program. Nah, tapi saya kurang percaya diri nih. Nah, jika kita mempunyai soft skill, itu bisa menjadi pengembangan diri yang lebih menyeluruh karena ini meliputi eh, skill berkomunikasi, lalu manajemen waktu. Selanjutnya, nah teman-teman, pasti kalian jenuh kan dari tadi dengerin saya cuman bicara gitu aja. Nah, sekarang saya punya fun fact nih teman-teman. Kenapa sih soft skill itu penting bagi kita semua? Ternyata hard skill hanya berpengaruh 20% saja pada kesuksesan. Kaget gak sih teman-teman? Sedangkan soft skill menyumbang 80% untuk sisanya. Nah, semoga ini bisa menjadi motivasi kalian, motivasi teman-teman untuk terus belajar mengasah soft skill yang ada pada diri kalian. Gitu ya, teman-teman. Nah, lanjut. Bagaimana sih cara membentuk soft skill dalam pembelajaran kolaboratif? Nah, ini bisa di ini bisa mahasiswa diberi tugas nyata seperti membuat kolaborasi coding. Nah, ini dapat melatih tanggung jawab komunikasi dan pembagian peran. Maksud di sini itu tuh gimana? Eh, semisal kita diberi tugas membuat kolaborasi coding, kan pasti setiap mahasiswa ada ciri khasnya masing-masing dalam membuat suatu program. Entah dia parsing dulu atau dia casting dulu, kan itu pasti beda-beda ya teman-teman. Lalu di sini juga mahasiswa diharapkan untuk saling terbuka dengan pendapat orang lain, lalu saling membantu dalam suatu permasalahan. Ini juga bisa jadi ajang pembelajaran. Misalkan eh, saya belum ngerti yang ini, tolong dibantu sama teman yang ini gitu, teman-teman. Lalu tahap yang paling penting itu ada di apa namanya? Itu ada di bagian terakhir yaitu refleksi atau evaluasi, di mana ini dapat eh, eh, kita dapat tahu mana yang harus diperbaiki. Kita juga dapat tahu nih mana kesalahan yang sudah kita buat, lalu kita perbaiki di lain kali, di lain kesempatan gitu, teman-teman. Nah, sekarang apa sih hambatan yang dihadapi ketika sedang mengasah soft skill dalam pembelajaran kolaboratif? Yang pertama ini ada zona nyaman. Nih, pasti teman-teman berpikir kan, apa namanya? Pasti ada beberapa orang nggak mau nggak mau keluar dari zona nyaman. Misalkan eh, saya mau berkolaborasinya cuma sama teman saya yang A, B, C, nggak mau yang sama E, C, D. Nah, itu itu nggak boleh ya teman-teman, itu nggak boleh ditiru karena kita harus bersosialisasi dengan semua orang. Lalu acuh, malas, dan pusing, ini tuh sebenarnya masih satu rumpun ya. Acuh dengan tugas yang sudah diberikan karena berpikir tugas pasti sudah ada yang handle gitu dari teman-teman yang lain. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Lalu malu dan minder. Sebenarnya malu di sini seperti malu untuk berpendapat, takut banget buat mengeluarkan pendapat gitu, takut nggak didengar ya. Lalu yang minder di sini, minder karena teman-teman sudah lebih
merasa ketinggalan gitu. Teman-teman udah lebih jago, saya gini-gini aja gitu. Sebenarnya itu nggak boleh, teman-teman. Lalu yang paling terakhir ini ada fokus pada nilai individu. Maksud fokus dalam nilai individu ini sebenarnya seperti mengabaikan eh, kegiatan pembelajaran kolaboratif, teman-teman. Dia malah asik sendiri, fokus pada tugas individu. Nah, sekarang ada cara mengatasi hambatan yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu ada komunikasi terbuka. Gunakanlah bahasa yang mudah diserap oleh semua orang. Lalu, mendengarkan teman yang sedang menyatakan pendapat dengan fokus, lalu ditampung. Dan yang terakhir, refleksi atau evaluasi. Yang kedua itu ada pembagian tugas secara terperinci. Nah, ini tuh pembagian tugas secara terperinci ini dibagikan per individu. Lalu diberikan tenggat waktu agar kita semua dapat menggunakan waktu tersebut dengan eh, dengan diisi dengan penilaian antar teman. Lalu yang ketiga ini ada membangun lingkungan yang support. Di sini maksudnya kita saling menghargai setiap pendapat yang masuk, tidak saling menghakimi. Lalu eh, opsional jika ingin dirayakan, rayakanlah pencapaian kecil yang bisa memberikan motivasi kita untuk kegiatan selanjutnya. Karena sekarang Gen Z sangat butuh sangat butuh dirayakan meskipun hanya mencapai pencapaian yang kecil. Lalu, nah yang terakhir kita sudah berada di penghujung materi. Saya akan membaca kesimpulannya, yaitu soft skill sangat bermanfaat bagi manusia, terutama komunikasi, karena pada hakikatnya kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Lalu, hambatan dapat dipecahkan oleh solusi. Intinya, kita harus percaya diri. Oke, gitu teman-teman. Mungkin segitu saja materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.